Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ba'da. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Para siswa yang saya banggakan, siswa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita oleh Allah diberi umur panjang, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa masuk salah satu dari Ashhurul Hurum, yaitu salah satu bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mengetahui bahwa Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang mulia itu ada 4. Ingat-ingat nggih. Yang pertama adalah Dzulhijjah, kemudian yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat ini tidak secara berurutan, yaitu bulan Rajab. Tolong diingat-ingat. Bulan mulia yang masuk kategori Ashhurul Hurum itu ada 4, yang secara berurutan itu 3. Sekarang bulan ini Dzulhijjah, kemudian kekeliruan dan kesalahan, urutannya pertama adalah Dzulqa'dah, ya Dzulqa'dah dulu sudah kita lewati, kemudian bulan ini Dzulhijjah, dan akan bersambung lagi bulan berikutnya adalah bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Itu 4 bulan yang masuk kategori Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Tapi kita fokus pada bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah adalah bulan yang mulia, dinamakan Dzulhijjah karena memang di dalam bulan ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga bulan ini dinamakan Dzulhijjah karena ada perintah syariat yaitu melaksanakan ibadah haji. Maka kita tidak bahas itu dan nanti akan fokus pada sebuah ritual ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Orang Jawa ngarani korban. Nah, pertama untuk masalah kurban kita lihat dari sisi histori. Histori itu dari sisi sejarahnya dulu. Yang familiar, yang sudah biasa kita dengar, biasa kita ketahui, sejarah kurban itu dimulai sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebenarnya sejarah kurban ini dimulai sejak Nabi yang pertama kali, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Di mana pada saat itu Nabi Adam ini kan punya 2 anak laki-laki. Yang pertama adalah Qabil. Qabil ini anak laki-laki yang lahir di surga, sehingga orangnya itu tampan, ganteng, sebab lahir di surga. Yang kedua adalah Habil. Kalau Habil ini lahir di dunia, ketika sudah diturunkan ke dunia atau di bumi ini, lahirlah anak yang bernama Habil, sehingga wajah itu gak ganteng, biasa-biasa. Itu putrane Nabi Adam. Itu putrane Nabi lahir di dunia rupane biasa-biasa. Makanya kalau kita ini wajahnya elek biasa aja. Tepatnya lahir di dunia itu anaknya Nabi. Nah, balik ke sejarah masa lalu terkait dengan perintah kurban. Nabi Adam punya 2 anak laki-laki yang bernama Qabil dan Habil. Ini setelah 2 anak ini dewasa dan sudah punya profesi atau pekerjaan masing-masing, dipanggillah kedua anak ini oleh ayahnya Nabi Adam alaihissalam. Qabil, Habil, sampean iki saiki wis duwe penghasilan. Ayo korban. Sing Qabil krana sampean petani, ya korban hasil maneh. Buah-buahan atau yang lain. Habil sebagai peternak, berarti korban ternak. Nah, sudah ketika diperintah berkorban, maka
anake loro iki kabeh terus memilih apa yang mau dikorbankan. Nah, untuk Qabil sebagai petani memilih hasil panennya. Tapi yang dipilih itu bukan yang baik-baik, tapi sing elek-elek. Sing bosok-bosok, sing mampu-mampu. Wis kaya awakmu lah rek ya persis lah ya. Sing elek-elek sing mampu-mampu. Dadi dipilih sing bosok-bosok cara wapir dipilih sing wis bosok akeh ulere, jambu bosok akeh ulere. Ku sing dikorban. Kemudian sing Habil ini karena peternak akhirnya memilih kambing sing paling apik, paling gede, beda pancen. Biasa yang rata-rata ngono ganteng biasanya medhit. Ya wis kelebihan atau kekurangan ya. Lah sing elek Habil iki delala kok dadi wong loman. Makane sampean sing elek-elek iku ojo sampe medhit, wis elek medhit. Beda sing loman. Dadi elek iku kan anggap ae kekurangan ya. Duwe kelebihan loman. Nek ganteng kan lumayan entuk ganteng ya meskipun gak loman. Pemane ganteng loman luar biasa. Saril gak usah GR. Nah, jadi Qabil memilih buah yang busuk-busuk sing elek-elek. Habil memilih hasil ternak yang paling baik, paling besar, pokoknya paling lemu lah. Kaya sapa lemune mbok kaya Aril, mbok kaya sapa Sekarul wis gak usah tersinggung Ril iki mek guyon ae. Nah, setelah itu Habil menyembelih kambingnya yang besar ini ya. Qabil nggawa buah-buahan sing bosok-bosok iki. Binatang yang disembelih oleh atau kambing yang disembelih oleh Habil itu ditaruh di semacam gua nang bukit lah ya, di bukit. Karena waktu itu kan menungso kan wis anak Nabi Adam toh, belum ada yang lain sehingga korbannya itu gak dikon nang wong, tapi diberikan kepada hewan. Jadi dagingnya itu diunjal nang koyo alas atau nang bukit yang dipangan kewan-kewan liyane. Lah Habil Qabil juga demikian. Jadi buah-buah yang busuk itu juga ditaruh di semacam apa koyo alas koyo bukit lah ya. Nah, setelah ditaruh ditinggal. Kemudian keesokan harinya dilihat dicek. Kira-kira sing entek, sing kepangan iku entek sapa. Setelah dicek milihnya Habil habis. Jadi wedhus sing apik mau sing dikorbano iku entek dipangan kewan-kewan liyane. Pancen yo dipilih sing apik, sing berkualitas. Lah milih Qabil krana buah-buahane iku elek. Bosok-bosok, utuh ora ana sing mawar. Nah, ini sejarah pertama ya, sejarah awal munculnya istilah yang namanya korban. Dah. Kemudian tapi sejarah yang paling populer itu sejarah korban itu di masa Nabi Ibrahim alaihissalam sampai pada saat ini. Kalau pada masa Nabi Ibrahim kita ingat beliau awal-awal diperintah berkorban itu bukan menyembelih kambing tapi disuruh menyembelih putranya. Nah, kenapa Nabi Ibrahim ini oleh Allah diperintah untuk menyembelih putranya? Karena memang gini ya. Sebenarnya Isra Mi'raj istilahnya Mi'raj naik ke langit itu bukan Nabi Muhammad yang pertama kali mengalami hal itu. Tapi Nabi Ibrahim itu sudah pernah mengalami Mi'raj, artinya diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu diangkat ke langit, saat itu Nabi Ibrahim karo Allah Subhanahu wa taala iku diketokno wong sing fasik-fasik, wong sing elek-elek. Ketika Nabi Ibrahim ketok wong elek-elek, wong fasik-fasik, Nabi Ibrahim iku matur nang pangeran, Gusti, wah iki wong kok fasik-fasik, wong elek-elek iki malah motor-motorin dulu. Jenengan pejahi mawon. Jadi Nabi Ibrahim ku usul nang pangeran, ketika melihat orang-orang fasik ini disuruh mematikan atau memusnahkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala nuruti permintaan Nabi Ibrahim. Sehingga orang-orang fasik wong elek-elek iki dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ketika Nabi Ibrahim dimi'rajkan, diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu saat ketika Nabi Ibrahim disebut anak jenenge Nabi Ismail, dari istri yang kedua beliau namanya Bunda Hajar. Nah, itu oleh Allah diuji. Diuji apa? Diuji bukan boleh putra ini. Nah, karena ini putra pertama, ganteng bisa. Akhirnya Nabi Ibrahim rodok keberatan. Rodok keberatan itu matur nang pangeran, Gusti, ya napa nggih wong niki putra kula, putra pertama, dangu mboten gadah putra. Enggak punya anak lama.
Wis duwe lanang pisan ganteng pisan dadi penerus kok malah ngongkon beleh. Langsung karo pangeran dibalekno. Ibrahim, biyen sampeyan waktu tak mi'rajno, sampeyan ngongkon aku njaluk nang aku mateni wong fasik-fasik langsung tak turuti. Lha opo sampeyan saiki tak kongkon beleh anakmu siji kowe kok keberatan. Biyen aku gak keberatan, padahal sing tak pateni iki aku sing gawe. Iki kawulaku aku gak keberatan. Saiki sampeyan tak kon mateni, tak kon beleh anakmu sing iku aku sing gawe kowe kok keberatan. Nah, dengan itulah akhirnya Nabi Ibrahim dengan berat hati ingin melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya. Akhirnya ketika mau disembelih sudah disiapkan segala sesuatunya, tapi akhirnya oleh Allah diganti dengan kambing. Kenapa? Karena itu hanya ujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menguji seberapa besar kesetiaan seorang nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak sida dibeleh Nabi Ismail ku selamat terus diganti karo wedhus teko surga, di mana kambing itu pengganti Nabi Ismail iku wedhus sing biyen tau dikorbanno karo Habil. Dadi korban iku ana urutane. Dadi wedhus sing dibeleh Nabi Ibrahim iku wedhus surga. Iku wedhuse Habil biyen sing dikorbanno saat diberitakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Itu masalah histori atau sejarah. Terus kalau ingin lengkap, ingin detail sampai golek dhewe rek. Kemudian gimana hukum korban ini? Kalau kita merujuk pada surah Al-Kautsar, hafal ya Al-Kautsar kira ayate 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Tepat pada ayat kedua, unine fasolli li rabbika wanhar. Wanhar itu artinya apa? Berkorbanlah. Nah, kata wanhar iki nduduhno perintah, menunjukkan perintah. Nah, perintah iki wajib apa sunnah? Iki dijelasno karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap perintah itu enggak mesti wajib. Allah merintah nang Quran enggak mesti wajib. Enggak mesti wajib. Jadi iswai perintah iku wajib, iswai perintah iku sunnah. Nah, untuk mengetahui perintah pengaran yang wajib pun ndak iku dijelasno karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kanjeng Nabi iki ndawuhna wong nek mampu korban, ya korbano. Wong mampu gak korban dari Kanjeng Nabi, ojo cedek-cedek nang musolaku, tempat salatku. Nah, dawuh Kanjeng Nabi kira dawuh ini yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi sebagai dalil dasar untuk mengatakan bahwa korban iku wajib. Jadi nang Quran iku diperintah, kemudian ana dawuh Kanjeng Nabi wong sing gak korban iku gak oleh nyedek-nyedek nang musala, sehingga dengan pegangan ini Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi itu mewajibkan kurban. Ini wajib Pak, wajib. Jadi nek melok Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, ya wajib korban, gak korban dosa nek mampu. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya itu mengatakan bahwa kurban tidak wajib, tapi sunnah muakkad. Tetap ono hadis liyane yang mengatakan kurban itu ora wajib tapi sunnah. Wis ala kulli hal alhasil karena awake dhewe kira mayoritas iku melok madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'i sehingga kita mengambil hukum kurban sunnah muakkad. Artinya piye? Nek mampu sunnah kurban, nek gak mampu yo gak. Monggo sing mampu-mampu. Nah, terus sing dikorban apa Pak? Karena ini menyembelih berarti yo hewan. Hewan apa? Yang dalam madhab Syafi'i ya itu kita mengenal bahwa yang boleh dijadikan binatang korban pertama adalah kalau nang Arab sing ono ya unta, karena di Arab, karena di Indonesia ini unta ini tidak ada atau memang tidak hidup di sini. Meskipun ada itu paling kebun binatang, boleh untuk tangkap polisi ya Pak. Nah, sapi atau kerbau untuk 7 orang ya, jadi unta, sapi, kerbau untuk 7 orang, kemudian ada kambing atau domba
untuk satu orang. Ini yang memang hewan-hewan yang disepakati oleh para ulama bisa dipakai untuk berkorban. Itu jika mampu. Kalau tidak mampu, ya berarti ya tidak usah berkorban. Nah, tapi begini yang perlu saya sampaikan kembali. Nah, terkait masalah syarat-syarat kewan piye, kemudian syarat sing beleh piye, alate piye, nanti akan kita bahas detail di materi khusus di kelas 9 untuk masalah penyembelihan atau masalah kurban. Tapi yang perlu saya ingatkan, meskipun kita tidak mampu berkorban, itu ojo sampai ayo dhewe orang ngelakoni korban. Maksudnya ini ya Rek ya. Nah dhewe gak korban, itu biasa dhewe iki rata-rata itu biasa arep-arep daging kurban teko panitia. Iku wis rata-rata umum wong. Kok sampean sanding masjid, sanding musala, nang kuno ana kurbanan umpamanya. Sampean gak kurban, itu biasa men itu kan arep-arep. Arep-arep digawe maksudnya. Kadang nek pas gak digawe kelewatan, kadang terus sak dhewe iku apa? Rundel, wah kok digawe. Kok dilewati? Piye panitia iki? Lah kan ngono biasa ya. Iku jenenge penyakit tomak. Jika ojo sampai dhewe iki di masa korban iki niku Idul Adha ojo sampai tomak. Tomak iku sifat saelek-elek sifat. Elek tenan tomak iku. Makanya ojo sampai tomak. Nah, piye carane ngilangi tomak iki di masa korban iki ben gak arep-arep pemberian daging. Padahal gak mampu korban. Carane ngene. Nah, sampean duwe duit, pokoknya duwe duit. Ben gak arep-arep daging korban, gampang. Duit 100.000. Itu kono ae. Sate wedhus. Nah, kono daging sapi, langsung dimasak wis. Apa tujuannya? Biar kita tidak tomak, gak arep-arep daging korban. Atau sampean duwe duit 50.000, tuku PT. Pas waktu Idul Adha, liyane mbeli wedhus, karena kita tidak mampu beli PT. Apa tujuannya? Nah, ada yang beli PT. Enak wis, akhirnya gak duwe sifat tomak, gak arep-arep dikai tonggo, dikai apa panitia korban. Intine di masa korban iki tolong kita jangan sampai punya sifat tomak, ojo arep-arep. Piye carane nek gak mampu korban, ayo untuk korban artinya apa yang bisa kita lakukan? Kita punya uang beli daging, ben gak arep-arep dikai panitia. Kita punya uang atau duwe PT nang omah, enak semalahan wis. Beli PT. Apa tujuannya? Ben gak arep-arep dikai daging. Nah, itu cara kita biar tidak terkena penyakit tomak selama Idul Adha nanti. Kemudian ini ada yang bertanya, Pak, kalau zakat itu kan ada bisa dengan beras, zakat fitrah ya, bisa pakai beras atau bahan makanan pokok ya, terus bisa diganti dengan uang. Nah, saiki umpama korban diganti duit piye, Pak? Nah, pasti ada pertanyaan. Piye umpama korban pakai duit atau korban pakai liyane hewan yang senilai. Nah, zakat kamu zakat kita 2,5 kilo iso karo duit yang senilai 2,5 kilo beras. Nek korban piye oleh ndak? Saiki wedhus siji sing layak gawe korban 2 juta. Boleh ndak korban iku gawe duit 2 juta? Gak boleh. Ingat ya. Nek korban, syariat korban jenenge korban iku beleh. Berarti kudu kewan. Ndak mungkin korban beleh iku terus beleh duwe. Itu korban pakai beras beleh beras, tak mungkin. Artinya apa? Nek korban wis korban pakai kewan iku sing ditetapkan. Tidak bisa pakai uang. Sehingga apa yang bisa kita simpulkan bahwa korban ini begitu penting sekali. Bagi yang mampu monggo kita laksanakan, bagi yang tidak ingat ya sing gak iso gak mampu kurban ben ora tomak kok ben gak arep-arep, ayo sebisa mungkin saat Idul Adha mbuh tuku daging, mbuh mbeleh PT, tutuk dinati korban. Artinya apa? Mbeleh tuku daging tujuannya ben gak arep-arep daging kurban, ben gak duwe penyakit tomak iki bahaya. Nah, mungkin itu gambaran umum, gambaran singkat terkait dengan masalah kurban. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jolali ya, catat
diresu, dipahami, dirangkum, nanti hasilnya dikumpulkan. Terima kasih. Mohon maaf, Adron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.